Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aldila. Pada video ini kita akan membahas tentang unit 3, yaitu tentang System Wide Concept. Pada unit ini akan ada 3 objektivitas yang akan dijelaskan dalam 2 bagian. Video System Wide Concept bagian 1 akan membahas tentang tujuan dari organizational element dalam sistem SAP, dan pada video bagian 2 akan membahas tentang master data dan transaction. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu SAP. SAP merupakan kependekan dari System, Application, and Product in Data Processing. Sistem ini akan membantu perusahaan menjalankan operasional bisnisnya sehari-hari. SAP ini berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana segala sesuatunya itu terpusat. Contoh, misalkan ada Department Accounting atau Logistik. Nah, operasionalnya dapat dilakukan dalam satu sistem. Pada unit ini, kita akan membahas tentang organizational elements atau struktur organisasi yang ada di SAP. Jadi gampangnya, kalau teman-teman membayangkan suatu perusahaan yang mengimplementasikan SAP, maka struktur perusahaannya atau elemen di perusahaan tersebut perlu dipetakan di dalam sistem. Setelah kita tahu nih struktur organisasinya, kita akan membahas tentang master data. Apa itu master data? Yakni data-data penting yang dibutuhkan untuk transaksi di dalam sistem. Kalau kita sudah punya master data, maka nanti di dalam sistem kita bisa melakukan transaksi. Jadi transaksi ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya master data. Saya contohkan sedikit. Misalkan ada PTX Group. Ya. Nah, di PTX Group ini sebagai holding company, ya ternyata PTX Group memiliki beberapa anak perusahaan. Ada 3 anak perusahaan, contohnya yang bergerak di bidang transport, kemudian hotel, perhotelan ya, kemudian kuliner, nah, restoran, resto. Nah, jadi ternyata PTX Group ini ya, yang tadi punya banyak anak perusahaan ini, yang anak perusahaan yang bergerak di perhotelan memiliki cabang di Jogja dan Jakarta misalkan. Ya, cabang Jogja dan JKT gitu ya, Jakarta. Jadi teman-teman sebelum kita mengimplementasikan SAP ini, kita harus tahu dulu nih kondisi struktur organisasi, punya anak perusahaan berapa, cabangnya berapa, di mana aja. Jadi ketika kita sudah tahu struktur organisasinya, maka dapat kita petakan organizational elements-nya atau struktur perusahaannya di dalam SAP. Nanti ketika kita ada transaksi, ya perusahaan tahu, bisa tracking, oh ada transaksi di hotel yang ada di Jogja, atau ada transaksi di hotel yang ada di Jakarta gitu. Nah, data-datanya ya yang ada di dalam SAP itu terintegrasi. Oke, jadi nanti ketika ada transaksi, kita tahu nih, oh bisa kita tracking, ada transaksi di hotel cabang Jogja, atau ada transaksi di restoran cabang Jakarta misalkan ya, di mana hal ini dilakukan untuk bisa mempermudah pencatatan laporan keuangannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, ada di dalam sistem SAP ini untuk keperluan training maka disediakan perusahaan dummy. Perusahaan dummy ini bernama IDES ya, atau International Demonstration and Educational System. Ya, di mana teman-teman ini bisa melihat pada organizational structure di IDES ini ya. IDES ini merupakan klien atau holding company-nya. Jadi IDES ya, punya anak perusahaan di Jerman dan di Amerika ya, North America. Ini dibedakan company code-nya. Nanti selanjutnya akan lebih jelas dijelaskan tentang struktur organisasinya. Dengan kita memetakan struktur organisasi tersebut, ya, IDES ini saling terhubung antara holding company-nya, pabriknya, kemudian mungkin dengan sales organization-nya. Ini saling terhubung di dalam sistem. Katakanlah IDES ini mau melihat penjualan di negara di Jerman, anak perusahaan yang ada di Jerman, khususnya yang ada di Frankfurt misalkan. Maka di dalam sistem semua dapat dilihat secara langsung dari holding company-nya karena semua data yang masuk di dalam sistem saling terintegrasi. Nah, slide ini menunjukkan pemetaannya dalam SAP seperti apa.
Nah, kita bisa lihat yang paling atas ini adalah klien ya, atau entitas tertinggi ya di dalam struktur organisasinya, ya, organizational structure-nya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Klien ya adalah elemen tertinggi. Jadi kata kuncinya adalah klien ini adalah elemen tertinggi di struktur organisasi yang merepresentasikan holding group. Contohnya tadi IDES sebagai holding groupnya yang punya anak perusahaan di beberapa negara. Contoh ada di Jerman, ada di North America gitu ya. Kemudian di bawahnya ada controlling area. Nah, controlling area ini dibedakan berdasarkan currency atau mata uang. Contohnya di Eropa dan Amerika Utara ini kan pasti memiliki perbedaan mata uang. Nah, controlling area ini digunakan untuk konsolidasi laporan keuangan. Misal anak perusahaannya ada di Europe atau di Amerika. Nah, ketika si holding groupnya ini mau menarik laporan keuangan dari anak-anak perusahaannya, maka dia akan menarik per controlling area ini. Ini ada company code. Ya, company code merepresentasikan unit atau entitas legal yang independen yang dapat mengeluarkan laporan keuangannya sendiri. Jadi kata kuncinya ya teman-teman ya, unit entitas legal yang independen yang dapat mengeluarkan laporan keuangannya sendiri. Maka ketika di laporan SAP, maka akan dibedakan company code-nya. Contoh misalkan anak perusahaan di bidang transportasi, gitu ya, company code-nya 001. Kemudian anak perusahaan yang bergerak di bidang hotel, company code-nya 002. Restoran, kuliner, company code-nya 003 dan seterusnya. Nah, kata kuncinya adalah Legal Independent Accounting Unit, di mana di setiap anak perusahaan dapat mengeluarkan laporan keuangannya sendiri. Selanjutnya ada Organizational Unit, di mana Organizational Unit ini merepresentasikan divisi di dalam perusahaan. Tentunya di dalam perusahaan ada departemen-departemen kan, seperti accounting, production, marketing. Nah, Organizational Unit ini merepresentasikan departemen-departemen tersebut. Kemudian ada position. Position ini merepresentasikan peran atau role dari si pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya di sini misalkan ada kepala divisi, ada karyawan, ataukah dia posisinya manager atau supervisor. Kemudian di bawahnya lagi ada sales organization. Sales organization ini adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penjualan. Contoh di sini di company code Jerman punya sales organization di Frankfurt, ada di Berlin, ada di Hamburg. Berikutnya di bawah sales organization ada division. Nah, teman-teman nih jangan terkecoh ya. Divisi yang ini bukan departemen ya, atau bukan divisi accounting atau divisi marketing, bukan ya, tapi lebih kepada jenis-jenis produk yang dijual. Jadi divisi di sini adalah jenis-jenis produk yang dijual. Contohnya kalau ada di gambar ini ya ada ada motor nih ya, ada motorcycle nih, ada motornya, ada spare partnya, kemudian ada servisnya. Ya divisi-divisinya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan di yang tadi ya, contoh yang tadi di slide yang sebelumnya, kita kembali sebentar ya. Di sini contohnya di holding group yang ada di Jerman ya, khususnya yang ada di sales organization yang ada di Frankfurt, itu divisionnya ada pompa, ada cat, ada obat-obatan gitu. Kalau untuk departemen itu direpresentasikan oleh organizational unit, kalau yang division ini adalah jenis produk atau barang yang dijual. Itu kata kuncinya. Di bawahnya division ini biasanya ada distribution channel. Ya, teman-teman bisa tambahkan distribution channel ini merepresentasikan cara barang agar bisa sampai kepada konsumen. Itu apakah lewat wholesale, apakah langsung kepada consumer, ataukah langsung ke distributor, gitu ya, misalkan B2B atau B2C. Kemudian ada plan. Plan artinya cabang atau di manufaktur bisa merepresentasikan pabrik. Nah, di bawah plan ini ada storage location atau lokasi penyimpanan. Contohnya, misalkan pabrik yang ada di Frankfurt punya 3 tempat penyimpanan yang masing-masing dibedakan kode lokasi penyimpanannya. Contohnya, misalkan ada kode 0001 ya, triple 01, misalkan untuk menyimpan raw material atau barang mentah. Kemudian 0002 untuk menyimpan semi-finished good atau barang setengah jadi, dan seterusnya. Jadi
di dalam SAP ini bisa menyimpan informasi sampai sedetail itu. Nah, biasanya controlling area ini dan company code ini dikategorikan dalam modul accounting ya, karena berhubungan dengan laporan keuangan. Ya, jadi controlling area ya, teman-teman bisa lihat di bagian ini ya. Controlling area dan company code ini dikategorikan dalam modul accounting. Ya. Kemudian karena controlling area dan company code ini berhubungan dengan laporan keuangan. Kalau organizational unit dan position, ya, organizational unit dan position ini biasanya dia masuk ke dalam modul HR, ya, atau human resource. Kemudian sales organization, division dan distribution channel masuk ke modul sales and distribution. Nah, ini S&D. Kemudian last but not least, plan dan storage location, ya, dia masuk ke dalam unit material management. Nah, sales dan distribution ini ya dia biasanya masuk ke dalam modul logistik. Ini material management dan ini biasanya masuk ke dalam modul logistik. Itulah pembahasan yang terdapat di video bagian 1. Untuk video bagian 2 selanjutnya akan membahas tentang master data dan transaction. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.